Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdillah dengan NIM 2209036017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul yaitu analisis persediaan kedelai menggunakan metode EOKI pada pabrik tahu Pres Kota Raja. Kemudian selanjutnya dimulai dengan pendahuluan. Kemudian di sini ada latar belakang, yaitu tingginya permintaan tahu membuat banyak pelaku usaha yang masih menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi, terutama dalam hal pengelolaan persediaan bahan baku utama, yaitu kedelai. Beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada industri pengolahan tahu seperti kelebihan atau kekurangan stok bahan baku kedelai, terjadinya keterlambatan pasokan, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan seringkali menjadi penyebab utama permasalahan dalam kegiatan proses produksi tahu. Pabrik Tahu Pres Kota Raja merupakan salah satu produsen tahu yang menghadapi permasalahan serupa. Aktivitas produksi yang dilakukan setiap hari memerlukan ketersediaan bahan baku yang cukup agar proses produksi tidak terhenti. Namun pada kenyataannya, pengelolaan persediaan bahan baku pada pabrik ini masih dilakukan secara manual dan berdasarkan perkiraan pengalaman tanpa perhitungan yang terukur. Oleh karena itu, penerapan metode EK pada pabrik tahu Pres Kota Raja diharapkan dapat memberikan perencanaan strategi pengendalian persediaan yang lebih efektif serta efisien, sehingga mampu menekan biaya total persediaan tanpa mengganggu proses produksi, serta dapat menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengendalian persediaan bahan baku kedelai pada pabrik tahu Pres Kota Raja. Kemudian berapa jumlah pemesanan bahan baku kedelai optimal sehingga biaya total persediaan dapat diminimalkan. Kemudian kapan waktu pemesanan ulang yang tepat sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama menganalisis sistem pengendalian persediaan bahan baku kedelai pada pabrik tahu Pres Kota Raja. Kemudian menganalisis jumlah pemesanan ekonomis bahan baku kedelai yang dapat meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian menganalisis waktu pemesanan ulang yang tepat untuk menjamin ketersediaan bahan baku kedelai. Dalam pelaksanaan, penelitian akan lebih terarah dan objektif. Adapun batasan masalah pada penelitian yaitu data yang digunakan adalah data historis dalam 1 tahun periode atau 12 bulan. Kemudian ada asumsi yang dibuat pada penelitian ini yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit dianggap tetap selama periode penelitian dan tidak mengalami perubahan. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat ilmiah, yaitu memberikan tambahan pengetahuan dan referensi ilmiah bagi akademisi mengenai penerapan metode economic order quantity dalam pengendalian persediaan bahan baku pada industri pangan, khususnya industri tahu. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi pihak manajemen pabrik tahu Pres Kota Raja dalam mengelola persediaan bahan baku kedelai secara efisien, sehingga dapat mengurangi biaya total persediaan dan meningkatkan kelancaran proses produksi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Jadi menurut Alfarisi dan kawan-kawan pada 2024, persediaan bahan baku memegang peranan krusial dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Persediaan bahan baku ini memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat permintaan terhadap produk serta jumlah bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Kemudian menurut Martono dalam Milenia dan kawan-kawan mengemukakan bahwa metode EOKI merupakan suatu metode dalam sistem persediaan yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan dalam pengelolaan persediaan. Kemudian menurut Lubis dan kawan-kawan, EOKI merupakan salah satu metode dalam manajemen persediaan digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal sehingga biaya penyimpanan dan pemesanan dapat ditekan hingga mencapai tingkat paling efisien. Selain itu, penerapan metode EOKI juga dapat membantu perusahaan dalam mengatasi ketidakpastian permintaan maupun pasokan melalui pengelolaan yang dilakukan dengan safety stock atau persediaan pengaman. Kemudian di sini ada beberapa rumus yang digunakan dalam perhitungan metode EOKI, yaitu yang pertama ada
perhitungan koefisien variabilitas, kemudian di bawahnya ada perhitungan untuk menentukan pemesanan optimal atau Q. Kemudian ada perhitungan untuk menentukan pemesanan ulang atau reorder point. Kemudian di bawahnya ini ada lagi untuk menentukan total inventory cost atau total biaya persediaan. Kemudian di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang dilakukan di pabrik tahu Pres Utaraja mengenai analisis persediaan kedelai menggunakan metode LQ. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfred Leonardo dan Nita Marikena pada tahun 2024 dengan judul Analisa Persediaan Bahan Baku Pembuatan Tahu dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada PT Tahu Evo. Dengan metodenya yang digunakan yaitu EOQ, kemudian objek penelitiannya yaitu bahan baku kedelai. Kemudian yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Dianto Dwi Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan menggunakan metode Economic Order Quantity di pabrik tahu Bandung Baksa dengan metode yaitu EOQ. Kemudian objek penelitiannya yaitu bahan baku kedelai. Kemudian selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini kemudian untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan pada pabrik tahu Pres Kotaraja yang terletak di Jalan Rangga Yuda nomor 12, Kelurahan Mangkurawung, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk penelitian selanjutnya, kemudian untuk penelitian, kegiatan penelitian akan dilakukan selama 2 bulan. Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2026 hingga 1 Maret 2026. Selanjutnya ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, serta tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap persiapan mencakup studi pendahuluan, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Di tahap pengumpulan data, dilakukan pengumpulan data yang berupa data primer dan data sekunder. Kemudian ada tahap pengolahan data yang mencakup uji variabilitas data, plot data dan uji autokorelasi, kemudian peramalan dan validasi data, dan perhitungan metode EOQ. Kemudian dilakukan tahapan analisa dan pembahasan. Pada tahap ini dilakukan analisa perencanaan persediaan dengan menggunakan metode EOQ. Dan apabila hasil jumlah pemesanan optimal terkendala modal, maka akan dilanjutkan dengan metode EOQ berkendala modal. Dan tahapan penutup. Pada tahap penutup akan dilakukan perumusan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya ada diagram alir dari penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dari melakukan observasi dan studi literatur. Kemudian dia lakukan identifikasi masalah, kemudian penetapan tujuan penelitian, kemudian penetapan batasan masalah, kemudian dibuat asumsi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan ukuran gudang. Dan data sekunder itu ada data permintaan tahu, data lead time, dan biaya pembelian kedelai. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tahap pengolahan data. Pengolahan data dilanjutkan dengan uji variabilitas data, kemudian ada plot data dan uji autokorelasi, kemudian peramalan dan validasi data. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan metode EOQ. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perhitungan metode EOQ dalam modal apabila optimalnya terkendala oleh modal dari kebijakan perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisa dan pembahasan, menganalisis perencanaan persediaan dengan menggunakan metode EOQ dan metode EOQ dalam modal. Kemudian ada kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Kemudian ini adalah
perencanaan dari jadwal penelitian yang akan dilakukan yang dimulai pada tanggal 1 Januari, kemudian diakhiri sampai Juli atau sekitar 7 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.